Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai materi antropologi, tentu teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih harus mempelajari antropologi dan apa sih manfaat dari mempelajari antropologi itu sendiri? Nah, berikut beberapa manfaat dari mempelajari konsep antropologi. Yang pertama yaitu pemahaman budaya yang lebih baik. Nah, antropologi membantu memahami berbagai budaya dan tradisi sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik sehingga menumbuhkan sifat toleransi antar sesama kelompok. Nah, manfaat yang kedua dari memahami konsep antropologi yakni pelestarian warisan budaya, di mana memahami dan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang adalah salah satu manfaat dari mempelajari antropologi. Dan tentu akan banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dalam memahami materi konsep antropologi ini. Untuk itu, teman-teman sekalian, selamat menyaksikan materi inti dari kami, yaitu konsep dasar antropologi. Nah, pada bagian pertama ini tentu step yang kita lakukan yaitu menguliti apa itu antropologi. Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik dari aspek biologis, sosial, maupun budaya. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi tidak hanya mempelajari manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan juga membangun budaya. Franz Boas, salah satu ilmuwan yang terkemuka yang dikenal sebagai bapak antropologi modern yang berasal dari Jerman atau Amerika, yang dimana mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya, baik fisik, budaya, maupun sosial. Nah, masuk ke pembahasan kedua yaitu ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, secara umum antropologi dibagi menjadi 4 cabang utama. Yang pertama, antropologi fisik atau biologis, di mana fokus pada studi tentang evolusi manusia, variasi biologis, genetika, dan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Contoh daripada antropologi fisik ini adalah penelitian tentang fosil manusia purba atau perbedaan fisik antara populasi manusia. Yang kedua yakni antropologi budaya, yang mempelajari manusia termasuk adat istiadat, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Cabang ini bertujuan untuk memahami bagaimana manusia menciptakan dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu arkeologi. Cabang ini mempelajari peninggalan material dari masa lalu seperti artefak, bangunan, dan fosil untuk memahami kehidupan manusia di zaman dahulu. Dan yang keempat adalah antropologi linguistik, di mana menganalisis bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya. Antropologi linguistik juga mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku manusia. Berikutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu konsep dasar dalam antropologi. Antropologi memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dalam mempelajari manusia, yaitu yang pertama, holisme. Holisme ini merupakan pendekatan holistik memandang manusia secara menyeluruh, mencakup aspek biologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Pendekatan ini penting untuk memahami keterkaitan antar berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua yakni relativisme budaya. Konsep ini menyatakan bahwa setiap budaya memiliki nilai, norma, dan tradisi yang unik. Tidak ada budaya yang lebih unggul atau inferior dibanding budaya lain. Relativisme budaya mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman dan menghindari penilaian berdasarkan standar budaya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu etnosentrisme, kebalikan dari relativisme budaya. Etnosentrisme adalah pandangan yang menganggap budaya sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain. Sikap ini seringkali menjadi penyebab konflik antar budaya dan menghilangkan keharmonisan antar sesama kelompok.
Dan yang keempat merupakan poin terakhir, yaitu adaptasi dan evolusi. Manusia beradaptasi dengan lingkungan melalui perubahan biologis dan budaya. Adaptasi ini memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi geografis dan sosial. Selanjutnya, pembahasan mengenai manfaat antropologi dalam kehidupan manusia. Antropologi memberikan berbagai manfaat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala global. Di antaranya yang pertama, memahami keberagaman budaya. Antropologi membantu kita memahami bahwa keberagaman budaya adalah keyakinan yang perlu dihargai. Hal ini dapat mendorong toleransi dan harmoni dalam masyarakat yang multikultural. Yang kedua, yakni menyelesaikan konflik antar budaya. Dengan memahami perbedaan budaya, antropologi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial, baik dalam masyarakat lokal maupun global. Yang ketiga, yaitu pengembangan kebijaksanaan publik. Antropologi berkontribusi dalam pembuatan kebijaksanaan yang inklusif, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan masyarakat adat, pendidikan multikultural, dan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, yakni peningkatan pemahaman tentang manusia. Melalui penelitian antropologi, kita dapat memahami bagaimana manusia berkembang dari masa lalu hingga masa sekarang, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan lingkungan dan sosial. Nah, berikutnya pembahasan mengenai fase perkembangan antropologi. Nah, fase perkembangan antropologi terbagi menjadi beberapa fase. Di antaranya yang pertama yaitu sebelum tahun 1880 bermula dari kedatangan bangsa Eropa Barat ke benua Afrika, Asia, dan Amerika. Bersama dengan itu, mulailah terkumpul tulisan tangan para musafir, pelaut, dan pendeta penyebar agama Nasrani, dan sebagian dalam bentuk kisah perjalanan dan laporan lainnya. Dalam buku tersebut terdapat deskripsi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, dan ciri-ciri fisik dari keberagaman suku bangsa di Afrika, Asia, Osean, dan Amerika. Bahan deskripsi tersebut disebut sebagai etnografi. Nah, fase kedua yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Kala itu bentuk masyarakat dan kebudayaan tinggi adalah seperti Eropa Barat, sementara semua bangsa di luar Eropa disebut primitif atau contoh tingkat budaya rendah. Pada fase kedua ini, ilmu antropologi merupakan suatu ilmu yang akademikal yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian tentang tingkat-tingkat kuno dalam abad sejarah, evolusi, dan sejarah kebudayaan manusia. Pada fase ini muncul karangan-karangan sekitar tahun 1860 yang mengklasifikasikan bahan tentang keberagaman kebudayaan di seluruh dunia dalam tingkat-tingkat evolusi tertentu guna mengetahui penyebaran manusia dan kebudayaannya. Nah, kesimpulan dari sejarah ini atau sejarah perkembangan antropologi adalah sejarah antropologi dimulai pada abad ke-19 ketika para ilmuwan Eropa mulai tertarik untuk mempelajari berbagai budaya yang mereka temui di luar benua Eropa. Para penjelajah, pedagang, dan kolonialisme membawa informasi tentang masyarakat dan kebudayaan yang berbeda yang kemudian menjadi bahan kajian awal dalam antropologi. Pada awalnya, antropologi lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin ilmu seperti biologi, geografi, dan sejarah. Namun, seiring berjalannya waktu, antropologi berkembang menjadi disiplin yang lebih independen dengan metode dan teori tersendiri. Pada abad ke-19, dua tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam perkembangan antropologi adalah Edward Barnett Taylor dan Lewis Henry Morgan. Keduanya dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan antropologi budaya. Taylor merupakan konsep kultur atau kebudayaan yang menjadi salah satu konsep sentral dalam antropologi budaya. Sementara itu, Morgan dikenal karena penelitiannya mengenai perkembangan sosial manusia dan klasifikasi masyarakat berdasarkan tahap perkembangan kebudayaannya yang dikenal dengan teori evolusi budaya.